hal sampel aja ya. Kalau di kuantitatif itu sampelnya besar, dan tapi kan ada beberapa itu ya metode dalam hal untuk menyusun bab 3 ya, metode. Kemudian di bab 4-nya kan pembahasan, dan bab hasil penelitian, dan bab 5 kesimpulan. Di kuantitatif itu memang skala itunya besar untuk sampel, sedangkan di kualitatif itu kecil. Dan sampel di kuantitatif itu harus representatif, sedangkan di kualitatif tidak representatif. Kemudian memang lebih banyak di kuantitatif itu random ya, sedangkan di kualitatif itu memang harus berbentuk sampel yang purposive maupun snowball. Nah itu ada bahasannya di buku-buku umum ya. Nah kita kan bahas tentang dari bab 1 ya sampai bab 5, tapi mungkin bertahap ya penjelasannya. Sepengetahuan saya di bab 1 itu kan ada latar belakang, kemudian ada batasan masalah, ada perumusan masalah, ada identifikasi ya, ada juga sistematika penulisan, itu yang umum ya. Nah ini, dan jadwal ya, jadwal penelitian tuh ada yang di bab 1, ada di bab 3, tergantung sistematika penulisan atau buku pedoman dari kampusnya masing-masing. Sekali lagi bahwa memang penting ya buku panduan skripsi, tesis maupun disertasi dari kampus yang kita menyelenggarakan kuliahnya. Nah dari latar belakang itu memang jelas itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti sampaikan tadi bahwa dalam kuantitatif itu memang kerucut terbalik ya dari kondisi umum. Misalnya kalau bicara kita judulnya tentang kinerja perusahaan, Y-nya ya, X-nya misalnya motivasi dan komunikasi terhadap pengaruh motivasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Nah berarti kita akan membuat latar belakang dengan kondisi umum secara umum ya, tentang apa itu pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Terus dibahas juga tentang motivasi ya, motivasi yang diberikan pimpinan. Terus keterkaitan antar variabel juga harus dibahas juga, tapi ya nggak banyak karena di latar belakang ya cukuplah 2-3 lembar ya. Nah dalam latar belakang itu memang ada beberapa sumber ya, ada yang menyebutkan bahwa kalau untuk kuantitatif karena menguji teori ya, sementara kualitatif kan akhirnya menjadi penelitian itu menjadi sebuah teori ya. Kuantitatif karena menguji teori, jadi semua statement atau pernyataan tentang ya judul yang kita pilih ya. Misalnya komunikasi sangat penting dilakukan antar karyawan karena akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tapi yang menjadi sorotan adalah fokus interest kita bahwa di bab 1 tentang latar belakang, walaupun ada pernyataan dari para ahli, tapi jangan definisi. Karena kalau definisi ada di bab 2 di landasan teori atau disebut deskripsi teori, ada juga tinjauan pustaka ya. Ini tergantung dari sistematika penulisan dari masing-masing kampus. Nah, jadi latar belakang itu harus mencerminkan masalah yang kita pilih. Contoh misalnya kita minat tadi di manajemennya. Nah ini kita akan melihat bahwa kita tuh minat di penelitian itu karena alasannya dijelaskan di latar belakang ya. Nah ada yang menyebut bahwa di latar belakang itu terdiri dari dua poin. Ada namanya kajian teori, ada yang kedua adalah kajian empiris. Jadi theoretical review dan empirical review itu penting ya, karena memang
di latar belakang itu memang boleh kita menyebutkan data ya, misalnya dari BPS atau dari misalnya kalau UKM, penelitian UKM ya berarti dari apa ya, kementerian UKM atau juga dari lembaga lain yang menguatkan, atau kita tempat penelitian kita juga bisa data terakhir apa gitu disebutkan, misalnya dari Disnaker gitu ya, jumlah pekerja gitu, jumlah karyawan di suatu kota atau suatu daerah gitu. Nah, itu penting. Yang harus perlu digarisbawahi adalah bahwa di latar belakang di bab 1 itu bukan definisi yang pernyataan dari Pak Ahli, tapi pernyataan yang mendukung dari judul kita atau permasalahan kita. Jadi tadi misalnya akan ada kajian teori dan kajian empirik, bisa jadi pro kontra yang disebut fenomena ya. Jadi pro kontra, ada yang bahwa komunikasi penting dilakukan oleh para karyawan untuk meningkatkan kinerja, itu positifnya. Kalau negatifnya, yang kontranya, komunikasi tidak begitu penting karena hal yang penting yang lain adalah misalnya kepemimpinan gitu ya. Itu boleh dimasukkan di latar belakang, yaitu sepengetahuan saya. Begitu juga empirikal misalnya, karena dibuktikan di perusahaan saya itu komunikasi walaupun tidak sehat, cuma karena leadershipnya bagus, mereka jadi kompak. Nah, itu boleh dimasukkan pro dan kontra. Cuma kalau di skripsi memang biasanya yang positif ya, kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian baru diidentifikasi ya, setelah itu identifikasi. Jadi permasalahan yang ada baru diidentifikasi apa aja gitu ya. Identifikasi itu ada yang masih membuat kalimat tanya, ada juga yang pernyataan. Ya boleh menurut saya pernyataan misalnya. Nah, kebanyakan memang kalau deskripsi harus yang negatif, karena memang kalau ada permasalahan ya bisa diteliti, kalau nggak ada masalah buat apa gitu ya. Jadi misalnya komunikasi karyawan pada perusahaan PT X masih tidak sehat gitu ya, bisa atau tidak efektif. Terus kemudian hal lain misalnya karena memang hubungan, tadi saya kasih contoh motivasi dan komunikasi terhadap kinerja, kurangnya motivasi dari pimpinan terhadap karyawan seperti itu pernyataan boleh diidentifikasi. Atau apakah terdapat pengaruh dalam komunikasi karyawan sehingga menyebabkan kinerja karyawan turun, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja karyawan turun, itu bisa diidentifikasi. Jadi ada beberapa sumber yang membuat tanda kalimat tanya menjadi pertanyaan dan ada pernyataan. Saya memang lebih sepakat saya yang pernyataan ya, karena itu menggambarkan tadi mengidentifikasi dari latar belakang masalah yang kita tulis. Setelah itu baru dibatasi. Batasi itu bicara tentang variabel X-nya, hubungan bagaimana gitu ya. Nanti kan kaitan dengan teori, kerangka teori gitu ya, kerangka pemikiran gitu. Nah, setelah itu baru kemudian biasanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu, nah itu dari variabel ya. Kalau variabelnya 2 berarti kan rumusan masalah juga kan ya. Kalau tergantung ya, rumusan masalah itu tergantung dari jenis penelitiannya, apakah deskriptif atau asosiatifkah atau komparatif. Nah, kalau dibaca di beberapa literatur memang kalau deskriptif sih boleh, apakah misalnya komunikasi berpengaruh terhadap kinerja. Ada juga yang menyebutkan di penelitian asosiatif itu menggunakan apakah. Ada juga adakah, tapi menurut saya emang boleh saja kalau variabelnya 2 ya. Nah, sedangkan kalau sudah 3 dan seterusnya itu harus ada gini, karena memang bicara deskriptif itu hanya menggambarkan. Jadi apakah misalnya kayak gitu, apakah saudara sehat gitu kan, itu kan menggambarkan kalau sehat itu berarti kan tidak sakit dan tidak pucat dan sebagainya. Sementara kalau di asosiatif harus ada hubungan 2 variabel itu. Boleh saja di pernyataan pertanyaan pertama menggunakan apakah atau bagaimana. Nah, sementara di rumusan masalah yang ketiga itu
menggunakan seperti di Sugiono, seberapa besar pengaruh motivasi dan komunikasi terhadap kinerja, misalnya gitu. Atau kalau cuma ada variabel, seberapa besarkah pengaruh komunikasi terhadap kinerja, seperti itu. Itu kan karena berpengaruh pada hipotesa, hipotesis, begitu juga di kesimpulan. Nah, biasanya setelah rumusan baru tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti tujuan penelitiannya juga 3, untuk mengetahui bla 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 dan seterusnya. Nah, selanjutnya biasanya di bab 1 itu ada namanya sistematika penulisan ya. Itu biasanya bab-bab ya, tergantung dari buku panduan. Kemudian ada jadwal penelitian. Nah, kalau ada juga yang menambahkan kegunaan penelitian ya. Kegunaan penelitian itu atau manfaat penelitian itu biasanya untuk penulis, untuk kampus, dan untuk perusahaan yang kita teliti. Itu tergantung dari sistematika